Oke, pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita membahas berbagai jenis distribusi, berbagai jenis fungsi, gitu ya. Dan ada nanti satu lagi fungsi yang akan diperkenalkan, tapi sebenarnya bukan diperkenalkan lah, cuman diperlihatkan saja, ya. Cuman di apa di ya dikenalkan, tapi dikenalkannya nggak secara detail gitu ya. Oke, ada satu lagi fungsi. Jadi kalian sudah belajar yang namanya fungsi distribusi kumulatif, ada fungsi uh, massa peluang, ada fungsi densitas peluang gitu kan, ya. Nah, terus bagaimana fungsi-fungsi tersebut berdasarkan distribusi-distribusinya gitu ya. Dan kalian sudah belajar berbagai distribusinya dari distribusi distribusi diskrit ataupun distribusi kontinu ya. Oke. Nah, namun apa yang kalian pelajari itu belum semua ya. Ada banyak sekali distribusi-distribusi peluang. Selebihnya kalian akan pelajari di Theos ya, di Theos dan eh, apa yang disampaikan di Theos pun belum semua, gitu ya. Oke, jadi selebihnya kalian harus belajar sendiri, gitu ya. Banyak sekali. Ada mungkin yang tidak akan kalian pelajari adalah uh, distribusi extreme value itu nggak akan kalian pelajari ya. Jadi di sana hampir kayak Weibull ya, tapi dia itu nilainya ekstrim gitu ya, kemiringannya ekstrim seperti itu. Oke, ya. Kembali lagi pada saat ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sifat-sifat dari variabel acak diskrit, ya. Sifat-sifatnya yang akan disampaikan adalah mengenai uh, estimasi dan varian, ya. Apa itu estimasi, apa itu varian? Mungkin selama ini kalian sudah belajar bagaimana menghitung rata-rata dan varian dari distribusi normal, ya kan? Ya, kalau misalkan menghitung rata-rata dan varian dari distribusi normal, berarti rata-ratanya X bar itu sama dengan sigma XI ya dibagi dengan N seperti itu ya. Nah, terus kalau varian untuk yang distribusi normal, mungkin kalian sudah diperkenalkan dengan sigma di sininya XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Gitu ya. Nah, sekarang ini kalau X-nya itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Gitu kan? Ya kan? Nah, jadi selama ini mungkin kalian ya X berdistribusi normal maka rata-ratanya ini dan variannya ini. Gitu kan? Ya, sebenarnya kalian ngapalin rumus. Benar kan? Nah, sekarang di sini kalian akan belajar, akan kita akan mempelajari, kita akan mencoba untuk mengerti gitu ya. Dari mana sih sigma, kenapa sih rata-rata itu sigma XI dibagi N? Nah, itu ya. Oke. Feel itu, kecurigaan itu atau pertanyaan itu yang harus kalian pelihara terus sampai nanti lulus. Ya. Oke. Jangan asal nerimo aja, ya. Oke. Nah, kita akan belajar apa? Kenapa sih X bar itu kok sigma XI dibagi N? Kenapa sih varian itu kok sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1? Ya, oke. Nah, kita akan pelajari, ya, oke. Kalau hanya sekedar tahu rumusnya, kalian tidak layak lulus sebagai sarjana. Kalau hanya sekedar tahu rumusnya, itu untuk diploma, ya. D4 wajar kalau hanya tahu rumusnya, hanya tahu cara pakai. Tapi kalau sarjana harus tahu dari sebuah rumus ini datangnya dari mana, harus ngerti, ya. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita akan lihat mulai dari yang awal dulu ya, mulai kita perkenalkan dulu yang namanya nilai harapan atau nilai ekspektasi ya atau expected value, lalu ada nilai varian ya. Kemudian kita lihat untuk
per distribusi peluangnya, ya. Ada untuk per untuk per fungsi masa peluangnya, ada variabel acak geometri, ada variabel acak binomial, dan untuk variabel acak Poisson. Untuk yang lainnya kalian mungkin belajar sendiri atau nanti juga akan kalian pelajari di TEOS. Oke? Seperti itu. Nah, nilai ekspektasi dari variabel acak diskrit, ya, untuk yang variabel acak diskrit dulu. Salah satu konsep terpenting dari teori peluang, ya, ingat konsep terpenting dari teori peluang adalah ekspektasi dari variabel acak. Oke, kalian kuliah di statistik pasti mau nggak mau yang harus dikuasai adalah teori peluang. Oke, dan nilai ekspektasi variabel acak ini adalah salah satu konsep terpenting dalam teori peluang. Jadi kalian benar-benar harus mengerti apa yang disebut dengan ekspektasi dari variabel acak. Ya, oke. Nah, sekarang jika X adalah variabel acak diskrit yang memiliki fungsi masa peluang atau PMF-nya adalah P dalam kurung X. Ini adalah PMF-nya, ya. Jadi kalian udah diperkenalkan dengan apa itu PMF, ya. Nah, maka ekspektasi atau nilai yang diharapkan, jadi ekspektasi atau nilai yang diharapkan itu, ya, dari X dilambangkan dengan EX. E ini adalah untuk ekspektasi, ya. Jadi biasanya kita melambangkan ekspektasi dari X itu adalah dengan EX, dalam kurung X, ya. Oke. Kurungnya nggak harus kurung siku, di sini kurung siku, ya. Oke. Boleh kalau kurawal enggak, itu untuk himpunan. Boleh kurung biasa atau kurung siku, ya. Oke. Kenapa Pak kalau Bapak pakainya kurung siku? Supaya beda aja sama yang ini, ya. Sama kurung yang biasa untuk fungsi masa peluang gitu, ya. Oke, supaya beda. Oke. Nah, jadi si nilai ekspektasi X ini, ya, ekspektasi X ini didefinisikan sebagai berikut. Adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari perkalian antara nilai X dengan peluang kemunculan nilai X. Ya, oke. Ini adalah peluang muncul nilai X atau peluang peluang X sama dengan X, gitu kan? Yang ini kan? Ya kan? Saya udah berkali-kali memberitahukan bahwa ini adalah peluang X dan ini adalah nilai X. Jadi penjumlahan dari perkalian setiap nilai X dengan peluang. Dengan kata lain, nilai yang diharapkan dari X, ya, nilai yang diharapkan dari X atau kedepannya kita sebut dengan titik tengah dari variabel X. Titik tengah itu ada macam-macam kan, ya? Waktu di Matstat kalian belajar ada modus, ada median, ada rata-rata hitung, ada rata-rata harmonis, ada rata-rata ukur gitu, ya. Oke, tapi itu jam, ya, itu loncatannya gitu, ya. Oke. Jadi nilai nilai yang diharapkan ini nanti akan merepresentasikan suatu nilai rata-rata gitu, ya. Oke. Jadi di sini nilai yang diharapkan dari X adalah rata-rata, ya. Nilai yang diharapkan dari X atau nilai ekspektasi X ini adalah rata-rata tertimbang dari nilai-nilai yang mungkin diambil oleh. Jadi rata-rata tertimbang, ya, rata-rata dengan nilai penimbang atau rata-rata weighted mean atau rata-rata terbobot atau nilai rata-rata yang diboboti, gitu, ya. Oke. Nah, di sini setiap nilai X ditimbang, ya, atau diboboti dengan nilai peluang dari setiap X. Jadi si peluang ini apa fungsinya? Si peluang ini sebagai pembobot, ya. Si peluang ini sebagai pembobot atau penimbang, ya.
Oke, sebagai pembobot atau penimbang untuk nilai X itu sendiri. Ya. Jadi kalau nilai X-nya 0, berapa bobotnya? X-nya 1, berapa bobotnya? X-nya 2, berapa bobot? Jadi untuk nilai X-nya 0, berapa dia peluang mendapatkan nilai X0 dari variabel X. Kalau nilai X-nya 1, berapa peluang mendapatkan nilai 1 dari variabel X. Kalau X-nya 2, berapa peluang mendapatkan nilai 2 dari variabel X. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Yang sederhana dulu. Sebagai contoh, diketahui fungsi massa peluang sebagai berikut ya. Ini PMF. PMF untuk nilai 0 sama dengan setengah. Yang sederhana dulu ya. Oke. Jadi di sini peluang mendapatkan nilai 0 adalah setengah. Dan peluang untuk mendapatkan nilai 1 juga setengah. Misalkan kita punya 4 data. 0, 0, 1, 1. Ya, oke. Dari sini terlihat bahwa ya proporsi 0 itu adalah ada berapa? 2/4. Ini adalah setengah. Kita anggap aja proporsi ini sebagai estimasi nilai peluang atau sebagai pembobot. Ya. Jadi dari variabel X ini, ya, variabel X ini ada 0, angkanya 0 dan 1 aja ya. Oke, 0-nya ada 2 dari 4, dan satunya pun ada 2 dari 4, gitu ya, atau setengah juga. Jadi di sini terlihat bahwa ya 0 itu pembobotnya adalah setengah, atau peluang mendapatkan 0 adalah, ngerti kan maksudnya kan? 1 dari 2 data atau 2 dari 4 data, gitu kan? Benar kan? Ya, logikanya nyampe kan? Peluang untuk mendapatkan nilai 1 adalah 2 dari 4 data atau peluangnya setengah. Oke. Nah, nilai setengah ini atau nilai peluang ini kita akan jadikan pembobotnya. Ya, nilai setengah itu kita akan jadikan pembobot. Oke, yang ini akan jadikan pembobot. Jadi di sini maka kita hitung ekspektasi X, katanya nilai X itu sendiri gitu kan, ya, 0 dikali dengan peluang X sama dengan 0 gitu kan. Oke. Jadi 0 kali setengah ditambah nilai X yang selanjutnya yaitu 1 ditambah dikali dengan peluang mendapatkan nilai 1 sama dengan, oke. Jadi 0 kali setengah ditambah dengan 1 kali setengah sama dengan, ini adalah nilai ekspektasi. Ya. Nah, secara eh, awalnya dari sini dan yang kalian pelajari itu loncat. Ya. Oke. Yang kalian pelajari adalah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 berapa? 2. Ya kan ditambahin semua 2 kan? Dibagi N-nya ada berapa? 4. 2/4 sama dengan setengah. Nah, yang kalian pelajari loncat. Ngerti kan? Ya. Sebenarnya spiritnya dari nilai ekspektasi. Oke. Kayak gitu. Jelas? Ya. Jadi setiap nilai itu diboboti. Ya. Oke. Di sini merupakan, jadi setengah ini merupakan rata-rata dari 2 nilai yang mungkin, yaitu 0 dan 1 yang dapat diasumsikan dengan X. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, misalkan kita punya peluang nolnya sama dengan 1/3 dan peluang nolnya 2/3. Ya. Oke. Misalkan peluang ini kita estimasi dari nilai proporsi seperti tadi ya. Oke. Jadi di sini ceritanya kita mempunyai nilai nolnya ada 2, nilai satunya ada 4, seperti itu. Ya kan? Ya. Dari nilai X. Seperti itu ya. Ini variabel X. Nilai nolnya ada 2. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari sini, maka peluang mendapatkan 0 adalah 2/6 atau 1/.
3 yang inilah. Jelas ya? Oke. Dari sini, peluang untuk mendapatkan 1 adalah 4 per atau 2 per 3. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi estimasinya adalah atau nanti akan disebut dengan rata-rata tertimbangnya adalah 0 dikali sepertiga ya, karena di sini untuk nilai 0 ya, untuk nilai 0 dan peluang nolnya itu adalah 1/3 gitu kan? Ya. Ditambah dengan untuk nilai 1 ya. Terus di sini nilai peluangnya adalah 2/3, sorry yang tiganya. Oke, bukan yang gitu kan? Ya, oke. Jadi ini adalah 0 kali 1/3 0, ya kan? Terus 1 dikali 2/3 2/3 didapatkan 2/3. Oke. Nah, setelah tidak langsung kalau misalkan kalian hitung langsung dari sini kita jumlahkan ini jumlahnya sama dengan 4 gitu kan? Ya kan? Dibagi dengan n-nya adalah 6 ya 2/3 juga kan? Seperti itu ya. Nah, jadi si nilai rata-rata itu datangnya itu dari nilai ekspektasi ya. Ekspektasi atau rata-rata tertimbang di mana ini adalah rata-rata di mana kita masukkan pembobot ya atau penimbang atau pembobot atau weighted ya yang mana untuk nilai 0 penimbangnya adalah 1/3 atau weightednya atau pembobotnya adalah 1/3 ya. Oke. Dan untuk nilai 1 pembobotnya adalah 2/3. Jelas ya? Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah rata-rata tertimbang dari dua nilai yang mungkin yaitu 0 dan 1, di mana bobot untuk nilai 1 itu 2 kali lebih besar dari nilai 0 ya. Oke, kalau yang ini karena yang 1 itu 2/3, yang 0 itu 1/3. Jadi 2 kali lebih besar kan? Ya, atau 2 kali lebih banyak karena peluang 1 itu sama dengan 2 kali peluang 0. Ya, itu jelas ya. Oke, dari nilainya juga ya. Oke. Nah, sehingga ekspektasi untuk nah sekarang kan kita itu kalau namanya data diskrit tidak selalu berhadapan dengan 0101 ya. Oke. Datanya diskrit itu kan berarti dia bilangan bulat kan. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5 sampai dengan N. Biasanya seperti itu kan. Ya. Kalau misalkan produk rusak itu sebanyak N. Produk rusak itu bisa 100, boleh kan? Boleh, produk rusak itu 100. Ya. Produk rusak itu boleh 0, boleh 1, boleh 2 kan? Ya. Jadi sekarang kita hitung sehingga bagaimana definisi untuk nilai-nilai data ada sebanyak N yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Jelas ya? Oke, ini X1-nya misalkan 0, X2-nya misalkan 1, berarti Xn-nya adalah N-1. Ya. Kalau Pak X1-nya 1 boleh nggak? Boleh, itu diskrit juga kan ya. Oke, 1, X2-nya 2, dan Xn-nya maka Xn-nya adalah N. Jadi itu kan? Ya, oke. Dengan peluang masing-masing, syaratnya setiap masing-masing nilai ini harus punya nilai peluangnya kan? Ya kan? Nah, peluang masing-masing itu adalah X1 adalah peluang X1 ya. Terus untuk X2 adalah PX2 gitu ya. Sampai dengan PXN gitu ya. Nah, ini berarti ini adalah maksudnya adalah PMF untuk nilai X1 gitu kan? Ya. PMF untuk nilai X2 dan PMF untuk nilai Xn gitu ya. Maka di sini ekspektasi X sama dengan sigma atau penjumlahan ya yang mana I-nya dari 1 sampai N gitu kan ya. Untuk apa? Untuk XI atau untuk X yang ke I nanti X yang ke 1, X yang kedua, X yang ke N gitu kan ya dikali dengan P untuk XI juga dikali dengan peluang untuk XI juga. Di sini X-nya X1, 2 dan seterusnya sampai N. Oke, jadi kita kalikan nanti yang pertama, data pertama dengan peluang pertama ditambah dengan data kedua dengan peluang kedua gitu kan? Ya, ditambah dengan data ketiga dengan peluang data ketiga gitu kan? Dan ya, ini adalah nilai expectasi
ekspektasi dari X. Oke, kalian mengerti maksud dari ekspektasi ini? Ya, oke. Maksud dari ekspektasi ini kita boboti setiap nilai X-nya dengan nilai peluang. Oke, seperti itu. Oke, hal ini akan sampai nanti kalian lulus. Oke, biasanya para dosen itu suka, ya nggak tahu ya. Mungkin sekarang ingat 2 jam yang akan datang kalian lupa gitu ya. Oke, ya itu 2 jam yang akan datang. Dosen-dosen juga mungkin pada semester sekarang semester berapa? Semester 2 kalian ingat nge ya, bahkan sampai UAS nanti kalian ingat bisa ngerjain. Tapi ketika semester 8 nanti kalian lupa. Soalnya kenapa? Banyak juga pas diuji itu lupa apa definisi dari nilai ekspektasi. Ya, jadi jangan lupa ya. Bagaimana supaya nggak lupa, bukan dihafalin, tapi eh, banyak di apa? Banyak dipakai. Bagaimana cara banyak pakai? Kalian banyak latihan nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang udah mengerti ya. Nanti ya semoga ketika kalian latihan soal akan lebih ya. Oke, lebih mudah ya. Oke, ini untuk ekspektasi X ya. Oke, ini contoh. Contohnya di suatu sekolah akan mengadakan field trip ya. Nah, siswanya ada 120 dengan menggunakan 3 bis. Bisnya ada 3 ya. Nah, bis pertama membawa 36 bis pertama membawa 36 siswa. Bis kedua membawa 40 siswa dan bis ketiga membawa 44 di sini. Ya. Misalkan X menunjukkan banyaknya siswa di bis, berarti X itu adalah banyaknya siswa untuk setiap bis. Berarti X-nya itu adalah banyaknya siswa 36 gitu ya. Ada X untuk 36 ya. Ada X untuk banyaknya siswa 40 gitu kan ya. Dan ada X untuk banyaknya siswa berapa? 44 ya. Oke. Nah, di sini tentukan ekspektasi X. Berarti kita harus hitung peluangnya dulu kan untuk pembobotnya ya. Oke. Peluang berapa peluang X sama dengan 36? Peluang X sama dengan 36 yaitu 36 dibagi 120 kan gitu kan? Ya, adalah 3/10 ya. Oke. Terus peluang X sama dengan 40 yaitu 40 dibagi 120 jadi 1/3 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah 44/120 jadi sama dengan 11/30. Jelas kan? Ya, kita punya nilai peluangnya, kita punya nilai X-nya, kita hitung nilai ekspektasi. Ya, oke. Berarti ekspektasinya adalah untuk yang pertama 36 dikali 3/10 gitu kan? Ya. Ditambah untuk yang kedua adalah 40 dikali 1/3. Terus yang ketiga adalah 44 dikali 11/30. Ini sama dengan 1208/30 didapatkan 40,266 ya. Inilah nilai ekspektasi banyaknya siswa untuk setiap di 3 bis ya untuk setiap bis. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, kalau misalkan kita langsung hitung dari 120 dibagi 3, dapatnya berapa? 40. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa siswa yang diharapkan dari yang dipilih secara acak lebih besar. Ini kan dipilih secara acak nih, ya. Untuk bis pertama dipilih secara acak 36 orang, gitu kan? Ya. Untuk bis kedua dipilih secara acak 40 orang, untuk bis ketiga dipilih secara acak 44 orang. Oke. Nah, jadi di sini bobot untuk setiap bis itu berbeda-beda, benar nggak? Ya, bis pertama bobotnya lebih kecil, bis kedua bobotnya lebih besar.
Mungkin nggak Pak itu teh terjadi? Ya mungkin. Ya. Kalau bis pertamanya kapasitasnya 3/4, bis keduanya kapasitasnya 50 orang misal. Ya kan? Mungkin itu teh terjadi. Dan di hal nyata ada seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi di sini apa fenomena ini adalah fenomena umum dan ini terjadi karena semakin banyak siswa di dalam bis, semakin besar kemungkinan bahwa siswa yang dipilih secara acak akan berada di dalam bis itu. Ya, oke. Nah, itu akibatnya bis yang lebih banyak siswa diberi bobot lebih besar dari bis yang lebih sedikit siswa. Dengan adanya perbedaan pembobot ini bisa mengakibatkan nilai rata-rata yang berbeda. Jadi kita itu harus punya reason, ya, harus punya alasan, ya, mengapa berapa nilai pembobot untuk setiap X, ya. Nah, yang telah kalian pelajari di Medstat atau di sebelumnya, itu pembobotnya untuk setiap X itu biasanya seragam, ya kan? Sehingga di sini ya ada 3 bis, semua mahasiswanya ada 120 siswa, ya kalau seragam berarti 40 per 120, 40 per 120, 40 per 120 kan? Ya kan? Nah berarti ya hasilnya akan jadi 40, ya 120 bagi 3. Ngerti nggak? Ya, oke. Nah tapi ya pada kalanya kita itu akan berhadapan dengan pembobot yang harusnya memang gak seragam, ya. Oke, harusnya memang gak seragam sehingga kita balik lagi ke maksudnya kita tidak tidak langsung menggunakan nilai rata-rata yang sigma xi dibagi dengan n. Jadi kan maksudnya kan, ya. Jadi kita akan balik lagi ke yang awal dari mana data itu yaitu nilai ekspektasi dari x, ya. Oke, nilai ekspektasi dari dan nilai ekspektasi dari X ini di sini bergantung pada PXI. PXI ini apa namanya? Tadi fungsi massa peluang. Untuk setiap distribusi fungsi massa peluangnya beda-beda enggak? Beda-beda. Karena untuk setiap distribusi fungsi massa peluangnya beda-beda, maka untuk setiap distribusi data nanti nilai rata-ratanya atau nilai ekspektasinya pun akan berbeda-beda. Jadi dari kuliah ini kalian harap mengerti bahwa tidak semua nilai rata-rata itu dihitung dengan menggunakan dijumlahkan dibagi dengan. Berarti kan? Ya. Jadi nilai rata-rata itu bisa berbeda-beda. Terus gimana Pak saya bisa mendapatkan nilai rata-rata yang benar? Nilai rata-rata yang benar bisa didapatkan dengan metode atau dengan menggunakan mencari nilai ekspektasi. Ya. Karena di sini dia itu bergantung pada bagaimana distribusi data, ya kan? Bergantung kepada bagaimana PMF, ya. Jadi pembobotnya itu disesuaikan dengan nilai PMF-nya atau probability mass function. Itu yang lebih tepat. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu ya. Oke. Oke. Selain nilai rata-rata ya, selain nilai rata-rata ada yang Anda juga di Medstat belajar selain titik tengah juga belajar nilai dispersi, ya, atau nilai deviasi atau nilai penyebaran. Oke, di Medstat Anda belajar nilai dispersi itu yang paling sederhana adalah nilai range atau rentang, ya kan? Ya, maksimum dikurangi minimum itu nilai dispersi. Oke, Anda belajar rentang antar kuartil, gitu kan? Ya, Anda belajar varian, Anda belajar standar deviasi, apakah Anda belajar yang namanya simpangan rata-rata? Biasanya dilambangkan dengan SR, ada nggak? Belajar nggak? Kalau nggak apa-apa. Emang nggak harus disampaikan juga waktu math start. Oke.
Ada pernah belajar sumbangan rata-rata? Belum pernah, ya. Sebenarnya ada banyak, ya. Jadi eh, apakah nilai dispersi itu ada tiga? Enggak, ada lebih dari tiga, ya. Oke. Dan bahkan itu untuk yang apa varians pun banyak jenis, ya. Terutama, nah nanti kita akan lihat kenapa sih varian bisa jenisnya macam-macam. Bahkan rata-rata pun kalian sudah diperkenalkan dengan tiga jenis rata-rata, ya kan? Ada rata-rata hitung, ada rata-rata harmonis, ada rata-rata ukur. Yang mana ketiga jenis rata-rata itu dibangun berdasarkan fungsi densitas peluang. Oke, nah lebih detail kita lihat nanti. Nah sekarang kalau kalau deviasi itu berarti yang paling mudah itu didefinisikan dengan rentang. Itu kan? Ya. Oke. Nah, jika kita mempunyai tiga variabel, yaitu variabel W, variabel Y, ya, dan variabel Z. Oke. Variabel W ini sebenarnya bukan variabel acak. Kenapa? Karena nilainya nol semua. Kalau nilainya nol semua, berarti itu tidak ada variansnya, ya kan? Tidak ada deviasinya, ya kan? Tidak ada deviasinya berarti dia itu nilai deviasinya nol. Baik itu rentang nol, baik itu rentang antar kuartil juga nol, ya kan? Ya, baik itu variansnya juga nol karena dia nggak ada perbedaan, ya. Itu sebenarnya bukan variabel si W ini ya. Oke, pokoknya di sini kita punya W yang nilainya nol semua, ya. Dengan peluang satu, berarti ini nilainya nol semua kan? Karena peluangnya satu, ya. Nah, kalau kita hitung ekspektasinya, maka dia itu ekspektasi W itu sama dengan nol dikali dengan satu sama dengan nol. Ekspektasi W itu nol. Oke. Terus kita punya variabel yang kedua, ya. Rentangnya antara apa datanya cuma dua jenis, datanya minus satu dan satu aja, ya. Berarti ini rentangnya maksimumnya berapa? Satu, minimumnya minus satu. Satu dikurangi minus satu, satu dikurangi minus satu, kan nol atau dua, ya. Oke. Jadi di sini rentangnya dua. Berarti yang ini rentangnya beda kan? Ya kan? Tapi ekspektasi Y-nya adalah yang ini rentangnya ini adalah nol, rentang W adalah nol, ya. Ini rentang Y adalah dua gitu misalnya, ya. Oke. Nah, terus yang ini ekspektasi Y-nya berapa? Minus satu kali setengah gitu kan? Ditambah dengan satu kali setengah gitu kan? Ya, sama dengan nol juga, ya kan? Nah, kalau misalkan yang Z sekarang rentangnya berapa? 200, ya kan? Ya. Nah, terus di sini oke, ekspektasi Z-nya adalah minus 100 kali seperempat dan seterusnya ditambah dan seterusnya gitu ya. Itu didapatkan sama dengan nol. Ya. Dari tiga variabel ini kita punya ekspektasi W, ekspektasi Y, dan ekspektasi Z nilainya sama dengan nol. Ya, ini nilai ekspektasi. Ya. Nah, namun dispersinya kalau di sini representasinya kita pakai rentang, ini berbeda ya. Nanti ke variannya pun berbeda ya. Varian W akan lebih kecil daripada varian Y dan akan lebih kecil daripada varian Z. Jelas ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya dua hal ya mungkin ini sudah disampaikan di Medstat bahwa dua hal ini penting untuk kalian identifikasi ya. Dan dua hal ini akan menjadi estimasi parameter untuk setiap distribusi ya biasanya. Yang pertama itu adalah nilai rata-rata ya.
nilai rata-rata itu bisa juga nanti bentuknya itu adalah rate ya, atau bisa juga nanti bentuknya adalah scale ya. Dan nilai varian itu kita biasa sebut juga dengan shape seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dua hal ini akan penting, yaitu nilai varians dan nilai rata-rata. Atau sebagai lebih tepatnya adalah nilai ekspektasi dan nilai varian. Karena asumsi kita kalau rata-rata itu selalu XI dibagi dengan N kan, jumlah XI dibagi dengan N ya. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah nilai ekspektasi dan nilai varian. Nilai ekspektasi dan nilai varian itu akan menjadi nanti bisa menjadi penaksir parameter untuk setiap nilai-nilai distribusi. Ya, oke. Jadi uh, setelah nilai rata-rata dan nilai varian ini, ya, nilai ekspektasi dan nilai varian ini akan sangat penting untuk orang statistik gitu ya, karena ini akan dibawa-bawa terus nanti sampai kalian lulus ya, oke, bahkan sampai kalian kerja pun nanti untuk kan kalau orang statistik itu kerjaannya ya selain memprediksi, mengestimasi gitu kan ya, oke, prediksi, estimasi ya itu aja sekitaran itu ya, dengan model apa gitu kan, model-model tersebut bergantung kepada distribusinya apa gitu kan, seperti itu ya, ya. Nah nanti ya berarti di sana untuk ekspektasi, untuk memprediksi dan mengestimasi ya perlu nilai ekspektasi dan nilai varians ya, oke, seperti itu. Oke, nah sebenarnya tadi nilai dispersi itu banyak macamnya ya. Oke, nah salah satu cara yang mungkin untuk mengukur deviasi adalah dengan mempertimbangkan kuantitas X dikurangi dengan mu. Ya, kalau mu itu adalah rata-ratanya, ya, maka di sini kita harus mempertimbangkan atau mencari rata-rata pembeda antara nilai sebenarnya dengan nilai rata-rata datanya. Ngerti nggak? Ya, oke. Nah, kalau misalkan di sini nilai sebenarnya nol, nilai rata-ratanya nol, ya, maka nanti nol kurangi nol, nol kurangi nol, nol kurangi nol gitu kan? Ya, berarti nol semua kan? Berarti di situ tidak ada pembedaannya, benar nggak? Antara data dengan rata-ratanya nggak akan beda. Berarti variannya pun nol. Kalau yang ini, ya, yang data pertama adalah minus satu dikurangi nol, berapa? Minus satu, ya kan? Yang data kedua adalah satu dikurangi nol adalah satu, ya kan? Nah, berarti ada bedanya. Nah, tapi di sini eh, yang kita lihat itu adalah selisih atau jarak dari titik nol itu ke apa? Jadi kalau di sini sebarannya kan gini nih, data itu menyebar antara ini dan ini gitu kan? Ya, antara minus satu dan satu kan? Ya. Nah, di sini ini rata-ratanya, mu-nya sama dengan nol. Jadi jarak antara ini berapa ini teh? Jauhnya berapa, seberapa jauh di deviasi kan seberapa jauh, benar nggak representasinya kan? Jadi kalau misalkan di sini didapatkan minus satu, di sini didapatkan minus satu, berarti kita harus mutlakkan, ya kan? Ya, dimutlakan berarti yang ini jauhnya adalah sebanyak satu dan ke sini pun jauhnya sebanyak satu. Jadi biasanya kita menggunakan nilai mutlak bentuk representasi di disper ya. Oke. Nah, sorry, deviasi ya. Nah, di sini jadi biasanya kita pertimbangkan dengan menggunakan ekspektasi nilai mutlak antara nilai X itu atau nilai datanya dikurangi dengan rata-ratanya. Biasanya seperti itu ya. Dengan mu-nya itu adalah ekspektasi X ya. Oke, mu-nya adalah ekspektasi X. Namun, operasi matematis dengan menggunakan nilai mutlak ini terbatas. Ya, terbatasnya di mana? Ketika kita misalkan nilai mutlak itu berlaku untuk apa? Untuk skalar ya. Ketika kita berhadapan dengan vektor atau
matriks. Nah, nilai mutlak itu berubah namanya menjadi nilai norm. Ketika kita mempunyai norm, itu sangat terbatas sekali operasi matematik yang bisa digunakan. Ya, oke. Nah, sehingga di sini karena keterbatasan dari nilai mutlak ini, ya, oke. Nah, sehingga digunakan operasi akar kuadrat. Jadi untuk menghitung deviasinya, kita hitung dengan menggunakan kuadrat. Jadi datanya di kuadrat tekan dulu. Jadi kalaupun minus, misalkan minus satu, kita kuadratkan jadi satu, nanti diakarkan jadi satu kan, ya, oke, yaitu representasi jarak juga, ya kan. Nah, jadi ya akan lebih baik kalau misalkan yang digunakan akar kuadrat untuk mendapatkan deviasi. Jadi tidak langsung dengan menggunakan nilai mutlak. Tapi Pak, ada nggak yang deviasinya menggunakan nilai mutlak? Ada, ya. Itu kita sebut dengan apa? Simpangan rata-rata atau mean deviation, ya. Simpangan rata-rata atau mean deviation itu perhitungannya menggunakan ini nilai mutlak, ada, ya. Tapi yang lebih representatif adalah menggunakan kuadrat, ya, menggunakan operasi akar kuadrat. Itu yang lebih representatif dan lebih mudah nanti untuk penurunan rumus dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, sehingga jika X-nya adalah variabel acak dengan rata-ratanya adalah mu atau ekspektasi X-nya adalah mu dan variannya ada, maka varian dari X dilambangkan dengan var X didefinisikan dengan, jadi kalau kita mau ngitung varian X, kita akan cari nilai ekspektasi dari selisih antara data dan rata-rata yang dikuadrat. Jadi kan maksudnya kan? Ya. Jadi kenapa sih Pak kalau dalam varian itu rumusnya di atasnya itu adalah X dikurangi mu? Kenapa? Karena yang kita cari adalah selisih antara data dan rata-rata untuk bisa melihat seberapa jauh sebarannya, ya kan? Ya. Untuk melihat seberapa jauh sebarannya, maka kita cari selisih antara datanya dan rata-rata. Ngerti kan? Kenapa sih dikuadratkan? Dikuadratkan karena yang kita lihat adalah selisih, ya. Kalau kita lihat selisih itu dua pilihannya antara menggunakan nilai mutlak dan nilai kuadrat nanti diakarkan gitu kan? Ya. Kalau nilai mutlak ada keterbatasan di kedepannya untuk operasi matematiknya, sehingga yang kita pilih adalah nilai kuadrat. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, jadi nilai varian itu terdefinisi sebagai berikut. Jadi untuk mencari nilai varian, kita akan mencari ekspektasinya dari selisih-selisih datanya dengan rata. Oke, didapatkanlah varian itu adalah ekspektasi X dikurang mu yang dikuadratkan. Nanti kalau Pak, kan tadi harus diakarkan. Kalau diakarkan itu namanya deviasi. Jadi nilai varian yang diakarkan kita sebut dengan deviasi standar atau standar deviation atau simpangan baku, ya. Oke. Nah, nanti itu standar deviasi nanti yang dipakainya biasanya standar deviasinya gitu ya. Tapi kita ngitungnya lewat variansnya. Nanti tinggal diakarkan lah gampang ya. Oke. Oke, kalau varian itu adalah ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan. Oke, varian itu adalah ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan. Maka di sini akan sama dengan, karena di sini yang diekspektasikan adalah X dikurangi mu dikuadratkan, maka di sini pengali untuk setiap pembobotnya adalah apa? Maka data yang kita gunakan adalah data X dikurangi mu yang dikuadratkan, gitu kan? Ya, dikali dengan pembobotnya. Pembobotnya adalah PMF. Oke. Jadi PMF ini selalu menjadi pembobot dalam ekspektasi. Jadi kalau misalkan kita punya ekspektasi X, maka di sini adalah sigma, di sini adalah X dikali dengan PX, gitu kan?
Yang tadi kan, ya. Jadi kalau kita punya ekspektasi di sini adalah X kuadrat, maka ke sini pun sigma yang di sininya adalah X kuadrat. Oke, pengalinya adalah PMF-nya, PX, gitu juga. Itu jadi pembobot. Oke. Nah, kalau kita di sini misalkan punya ekspektasi X kuadrat dikurangi X dikurangi satu, maka ini sama dengan sigma apa? Ini bukan kurangi satu tambah satu. Maka di sini sigma X kuadrat dikurangi X ditambah satu dikurungan dulu dikali dengan PMF. Untuk setiap. Ngerti kan? Ya. Jadi apa yang ada di dalam kurung ini masih variabel sifatnya, nanti ke sini sifatnya untuk setiap X. Ya. Oke. Jadi ini sama. Nah, begitupun yang ini. Apa yang ada di dalam kurung ekspektasi ini gitu kan? Ya. X dikurangi mu kuadrat gitu kan? Itu akan sama dengan sigma X dikurangi mu kuadrat dikali dengan PMM. Jelas? Oke. Nah, kalau jelas, maka selanjutnya kita apa? Sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi di sini X dikurangi mu kuadrat didapatkan dengan X kuadrat dikurangi dengan 2 mu X dikurangi dengan mu kuadrat dikali dengan P gitu ya. PX. Oke. Nah, di sini dari sini ke sini Anda solusikan sendiri atau baca sendiri ya. Atau nanti kalau lihat videonya di pause dulu terus Anda pikirin ya. Oke. Simpel kok ya. Atau mau saya terangin ya supaya cepat langsung aja ini di skip ya karena gampang. Nah, sekarang di sini kita punya sigma X kuadrat dikali dengan PX, ya kan? Oke, ingat di sini ekspektasi X kuadrat adalah sigma X kuadrat dikali dengan PX. Oke, jadi di sini sigma X kuadrat dikali dengan PX adalah ekspektasi dari X kuadrat. Jelas ya? Oke, nah ini adalah 2 mu dikali dengan sigma X dikali PX, yang sigma X dikali PX itu apa? Nilai apa? Ekspektasi X berarti di sini 2 mu dikali dengan ekspektasi X. Jelas ya? Oke. Nah, terus yang ini mu kuadrat dikali dengan sigma PX. Untuk X-nya dari nilai minimum sampai nilai maksimum kan? Ya kan? Nah, di sini kalau sigma PX jumlah keseluruhan PX itu dalam definisi peluang sama dengan A. Ya kan? Ini dalam definisi peluang sama dengan satu. Kalau nggak satu ya bukan bukan PMF namanya, ya kan? Jadi dapat seperti ini. Nah, selanjutnya ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X-nya apa tadi? Mu. Berarti di sini kita dapatkan 2 kali mu kuadrat gitu kan? Ya. Ditambah dengan mu kuadrat dikali 1 sama dengan mu kuadrat. Oke. Di sini kita punya minus 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Minus 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat sama dengan minus mu kuadrat. Jadi kita dapat. Oke, jelas ya? Oke. Nah, sekarang mu kuadratnya kita kembalikan ke nilai ekspektasi. Oke. Nah, jadi di sini varian X adalah atau sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadrat. Jelas kan? Ya. Nah, mungkin yang di tapi saya nggak tahu di MedStat ini diperkenalkan atau tidak. Ya, atau di MedStat nilainya langsung nilai varians ya. Oke. Nah, yang pasti nilai varian X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Ini kalian kita harap apa diharapkan ini akan kalian nanti mengerti sampai akhir nanti sampai akhir nanti ya sampai apa lulus nanti sampai sidang nanti karena ini akan dipakai terus sampai sidang ya oke jadi nilai ekspektasinya tadi ekspektasi X sama dengan sigma X
dikali dengan PX atau dikali dengan PMF-nya, ya. Nah, dan varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang di kuadrat. Oke, jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke, nilai varian ini ya dalam terminologi matematika, analogi dari nilai rata-rata adalah pusat gravitasi atau center of gravity dari distribusi massa dan varian itu merupakan momen inersia. Oke, kalau misalkan kita punya suatu benda, terus kita punya pusat gravitasinya misalkan di tengah ini, maka benda itu akan di pusat gravitasinya itu, aduh, berarti bukan pusat gravitasinya ya. Di pusat gravitasinya, kalau misalkan titiknya saya tahu di pusat gravitasinya, dia akan diem kan. Oke. Nah, berarti kalau misalkan, nah sekarang bagaimana saya akan diem ini akan lama gitu ya. Ketika kita putarkan bendanya, ya, nah dia itu akan diem. Tapi kalau analoginya akan lebih enak kita jika menggunakan gasing, ya. Oke, ketika kita punya gasing dan gasing itu diputar, putarannya semakin cepat, maka dia akan berdirinya semakin stabil. Benar nggak? Ya, putaran cepat itu merepresentasikan bahwa momen inersianya tinggi. Oke, dengan momen inersia yang tinggi. Ya, semakin lambat, maka momen inersianya semakin rendah. Ya, maka semakin lambat nanti akan semakin ke sini berarti semakin lambat bergoyang gitu. Mau jatuh kan? Ya. Nah, semakin momen inersianya hilang ya udah jatuh. Gitu kan? Ya. Nah, jadi representasi atau terminologi varian itu adalah merupakan momen inersia. Kalau dalam terminologi mekanika fisika. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Jadi supaya si gasingnya dia itu tetap berdiri, kita harus tahu memberikan kecepatan putaran berapa gitu kan? Ya kan? Supaya si gasingnya berdiri, kita harus tahu memberikan momen inersia berapa gitu kan? Ya kan? Supaya datanya tetap stabil, kita harus tahu variansnya berapa. Tinggal seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi ya makanya nanti untuk ngitung nilai varian ini kita sebut dengan momen. Ya, berapa nilai momen, ya. Maka nanti di teos Anda akan diperkenalkan dengan yang namanya fungsi pembangkit momen, ya. Fungsi pembangkit momen. Yang mana momen satu itu adalah representasi dari nilai rata-rata atau the center of gravity, ya. Momen dua itu representasi dari nilai varian karena nanti pangkatnya dua, ya kan? Tadi nilai varian itu kan kita ngitung x kuadrat kan, ya, dengan x tentu itu momen dua, ya. Oke. Nah, terus momen tiga nanti adalah representasi dari apa? Momen empat representasi dari apa? Ya. Oke. Itu selebihnya nanti di pelajaran teos. Sekarang yang kita pelajari momen satu dan momen dua dulu. Ya, momen satu representasi dari nilai ekspektasi dan momen dua representasi dari nilai varian. Ya, oke. Nah, akar-akar dari varian X disebut juga dengan deviasi standar yang tadi ya. Oke, jadi deviasi standar atau simpangan baku, ya. Oke, dan sering dinotasikan dengan SDX. Ini SD itu ya standard deviation ya. S-nya untuk standar, D-nya untuk deviasi. Ya, bukan DS. Pan itu Pak deviasi standar. Sebenarnya bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah simpangan baku ya, bukan deviasi standar. Tapi kan kita terbiasa dengan nilai-nilai resapan ya. Oke. Ya, jadi bahasa Inggrisnya adalah standard deviation
Makanya ditulisnya dengan SD biasa dilamakannya ya. Standard deviation itu adalah akar dari varian X, itu ya. Oke, yang tadi. Karena yang kita cari itu adalah simpangannya ya atau deviationnya gitu ya. Maka si varian itu harus kita akarkan. Si yang tadi dikuadratkan kita harus akarkan. Makanya kenapa standar deviasi itu adalah akar dari varian. Ngerti kan kenapa diakarkan? Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana untuk setiap PMF tertentu, ya, oke, supaya mudah, supaya setiap kita mau ngitung rata-rata tidak ngitung dari awal, ya. Nah, kita akan cari bagaimana apa equation atau bagaimana persamaan rata-rata untuk distribusi-distribusi tertentu. Kalau yang Anda pelajari, yang rata-rata hitung, itu adalah ekspektasi dari fungsi normal. Ya, jadi sama ngitungnya, tapi nantilah setelah ini ya, pertemuan yang akan datang. Kita akan lihat untuk yang continue. Kalau normal kan continue ya, oke. Kalau yang continue ya tidak pakai sigma, ya. Oke, yang pasti yang sigma XI dibagi dengan N, nilai rumus rata-rata sigma XI dibagi dengan N, itu datangnya dari nilai ekspektasi distribusi norm. Ya. Dan yang sigma XI dikurangi dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan N-1 itu adalah varian tabias dari fungsi normal. Gitu kan? Ya. Jadi yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya Anda belajar untuk distribusi normal. Gimana rata-ratanya, gimana varian. Sekarang saya kasih tahu bagaimana cara ngitung nilai ekspektasi dan varian dari fungsi-fungsi atau distribusi-distribusi yang lain. Tentu setelah kuliah ini kalian akan mendapatkan banyak sekali rumus-rumus hanya untuk menghitung rata-rata. Ngerti kan? Ya. Oke. Nah, jadi bergantung kepada distribusinya. Bagaimana kalau distribusinya geometrik? Ini dulu ya. Oke. Distribusi geometrik ini sudah kalian pelajari atau sudah saya perkenalkan sebelumnya kan? Ya. Di mana ini kejadiannya adalah melakukan berkali-kali sampai mendapatkan satu kali sukses. Gitu kan? Ya, oke, ini sudah disampaikan sehingga kenapa di sininya adalah peluang sukses dikali dengan peluang gagal pangkat n min 1. Lebih jelas lihat video yang sebelumnya ya. Oke, marketing ya. Nah, jadi uh, sehingga nilai ekspektasinya adalah ya sigma di sini kan tadi definisinya sigma n sama dengan dari 0 sampai tak hingga gitu kan? Ya. Sorry, dari dari 0 sampai tak hingga karena nilainya untuk nilai diskrit kan ya. Oke. Nah, tapi kenapa Pak kalau di sini n-nya 1? Ya iya, setidaknya kan melakukan satu kali percobaan. Karena di sini representasi x-nya adalah banyaknya percobaan. Tidaknya kan satu kali percobaan. Gak mungkin dari 0 kali percobaan dapat satu sukses ngimpi itu. Ya, ya, ya. Dari setidaknya satu kali percobaan langsung sukses. Berarti di sini n-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya, bisa aja sampai tak hingga kali kamu nggak sukses-sukses gitu ya. Seperti itu ya, tapi pulangnya kecil biasanya. Ya, oke. Ini, nah di sini x-nya karena x-nya adalah n, berarti pengalinya ada yang dikalikan adalah untuk setiap n, gitu kan? Ya, oke. Jadi di sini n kali, gitu kan? Ya, oke. Ini adalah PMF, ya. Yang mana Q-nya adalah 1 minus P. Jelas ya? Oke. Nah, terus di sini untuk mengejar n-1 ini, maka si n yang di depan ini saya ekstrak menjadi n-1
gitu kan? Ya. Tapi kalau saya tambahkan di sini n minus satu, saya harus menambahkan di sini plus plus ya. Karena minus satu plus satu sama dengan 0. N ditambah 0, ya N itu sendiri. Benar nggak? Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kenapa di situ Pak ada minus satu plus satu? Ya, karena kita akan mengejar N minus satu. Ya, oke. Nah, jadi di sini sigma N minus satu dikali dengan P, berarti kan kita punya persamaan ini dan persamaan ini nih. Ya kan ya? Oke. Nah, jadi yang ini adalah PMF-nya dikali N minus satu gitu kan? Ya, dapatkan yang ini. Ditambah PMF-nya dikali satu kan? Ya kan? Dapat yang ini. Ingat ya, properti dari sigma itu, ya dia itu kalau misalkan ada sigma di sini adalah AX tambah BX, misalkan ini akan sama dengan sigma AX tambah sigma BX, seperti itu kan? Ya kan? Ya. Kalau tambah kurang si sigmanya bisa disisipkan kan? Ya. Oke. Jadi di sini kita bisa sigmanya adalah sigma, karena ini tambah ya, ini tambah. Jadi sigma untuk yang n-1 dikali dengan PFF-nya ditambah dengan yang satu dikali dengan PMF-nya. Jelas ya? Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, di sini n-1-nya kita misalkan dengan Y. Y sama dengan n-1. Berarti kita ganti untuk setiap n-1-nya dengan, atau untuk setiap n-nya dengan Y. Ya. Kalau n-1 kita ganti dengan Y gitu kan ya. Oke. Yang ini pun n-1 kita ganti dengan Y gitu kan. Jelas ya? Oke. Yang ini pun n-1-nya kita ganti dengan Y. Yang ini gimana? Yang ini kita ganti dengan Y. Kok Y-nya jadi sama dengan 0? Karena Y itu sama dengan n-1. Di sini n-nya sama dengan berapa? 1. Berarti di sini 1 dikurangi 1 berapa? Maka Y-nya sama dengan, oke. Di sini juga Y-nya sama dengan, oke. Nah, jadi dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, ya, kita ngejar ini nih, kayak gini, tapi asalnya n-1, kita pengen jadi y-1. Ya, oke. Berarti di sini kita ki pangkatnya kita jadikan y-1. Kalau pangkatnya jadi y-1, maka si ki-nya kurang apa misah satu kan? Ya kan? Yang mana kita tahu bahwa Q pangkat Y itu adalah Q dikali dengan Q pangkat Y minus satu. Benar nggak? Yang ini benar kan? Gini kan? Q pangkat Y adalah Q dikali Y pangkat minus satu. Gitu kan? Ya. Oke. Q pangkat 3 adalah Q dikali dengan Q pangkat 2. Gitu kan? Ya kan? Q pangkat 5 adalah Q dikali dengan Q pangkat 4. Gitu kan? Ya kan? Ya, jadi Ki pangkat Y adalah Ki dikali dengan Ki Y pangkat min 1. Oke, jelas? Jadi di sini kita punya Q pangkat Y min 1, yang ini. Oke, terus si Ki yang ini kemana? Ki yang ini ke depan. Jelas ya? Oke, jadi kita punya Ki di sigma Y di sini dengan P Ki Y min 1 ditambah dengan yang ini biasa. Ini adalah definisi dari peluang. Ya, kalau misalkan PMF-nya adalah P Q pangkat Y minus 1, ya apa pangkat Y, ya, ya kalau di sininya 0, berarti di sininya Y minus 1. Sebenarnya yang ini nih, ya, definisi dari yang ini juga udah 1 gitu kan? Ya, oke. Definisi yang ini juga udah 1, berarti ini satu gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi kita dapatkan yang ini, kita lanjutkan. Setelah dapat Q sigma Y sama dengan dari 1 sampai tak hingga, ya. Karena di sini udah berubah min Y min 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sininya Y dikali P I Y pangkat min 1 tambah 1
Yang mana yang ini adalah nilai ekspektasi X. Kenapa ekspektasi? Karena ini adalah nilai X-nya, yang mana X-nya itu sama dengan Y, gitu kan? Oke. Dan yang ini adalah nilai apa? PMF-nya atau probability mass function. Oke. Nah, atau yang jadi pembobotnya tadi kan, ya. Jadi di sini Q dikali dengan ekspektasi X ditambah 1, ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan, ya. Oke, di sini sama dengan Q-nya kita balikan, ya, karena Q itu 1 min P kan, ya, kita kembalikan Q-nya jadi 1 min P, gitu ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan ekspektasi X kali 1 adalah ekspektasi X, terus dikurangi dengan ekspektasi P, ekspektasi X dikali P, itu sama dengan P dikali ekspektasi X, gitu kan, ya, ditambah 1. Jadi kita dapat seperti ini, ya. Oke, di sini ada ekspektasi X, gitu kan, ya, ada ekspektasi X gitu kan di depannya kan, ya. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan ekspektasi X. Oke, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan ekspektasi X akan menjadi sama dengan 0 minus P ekspektasi X ditambah dengan 1, gitu kan, ya kan. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan P kali ekspektasi X, ya kan? Ini akan sama dengan, ya. Oke. Jadi P dikali dengan ekspektasi X sama dengan 1. Setelah dapat seperti ini, maka ekspektasi X-nya sama dengan 1/P. Jadi kalau misalkan kita punya distribusi geometrik dengan P sekian, maka ekspektasi X-nya adalah 1/P. Lebih mudah kan? Ya, hitungnya. Dan ini representasi dari rata-rata. Ya. Jadi kalau misalkan peluangnya adalah 0,2, maka rata-ratanya adalah 1 dibagi 0,2 berapa? 5, ya. Jadi misalkan peluang apa? Peluang obat itu nanti ada, ya. Ya. Peluang obat itu akan menyembuhkan adalah 0,2. Berarti setidaknya Anda harus 5 kali minum obat, ya, untuk dapat sembuh, ya. Peluang Anda akan berhasil menangkap bola itu adalah 0,2. Sehindarnya Anda harus mencoba 5 kali sehingga bola itu bisa tertangkap. Gitu kan? Seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada contohnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari varian. Ya. Untuk mencari varian, kita harus mencari ekspektasi X kuadrat. Kita harus mencari ekspektasi X kuadrat dulu. Oke, kita cari dulu ekspektasi X kuadrat. Kalau di sininya X kuadrat, maka di sininya karena X-nya sama dengan N gitu, ya. Di dalam peluangnya seperti itu kan. X sama dengan N kan. Ya. Kalau di sininya X kuadrat, maka di sininya jadi N kuadrat. Jelas, ya? Oke. N kuadrat dikali dengan ini adalah PMF. Ini sama seperti tadi, ya. Di sini kita munculkan -1 + 1. Ya, sama seperti tadi. Oke. Setelah kita munculkan -1 + 1, maka kita akan dapatkan yang ini kita bagi dua, ya. Jadi dari sini kita kejarnya adalah N-1 + 1 kuadrat gitu. Jadi kejarnya yang ini sama yang ini. Ya, karena kita akan mengejar ke N-1 yang ini. Ya. Oke. Jadi kalau seperti ini akan sama dengan N-1 kuadrat gitu kan? Ya. Ditambah dengan 2 kali N-1 dikali dengan 1 gitu kan? Ya kan? Ya. Ditambah apa? Ditambah 1 kuadrat gitu kan, ya. Oke. Sekarang untuk yang N-1 kuadrat, yang ini nih, yang ini N-1 kuadrat dikali dengan PMF-nya.
Ya kan, gitu kan? Ya. Terus ditambah karena ini sigma, kita bisa sigmanya di apa dialokasikan ke setiap itu, ke setiap penambahannya itu kan, ya. Oke. Jadi untuk yang 2 kali n min satu kali satu kali satu mas satunya juga hilang ya. Oke. Kali satu berarti ini tinggal 2n min satu gitu kan? Karena dikali pengalinya satu tadi kan? Ya kan? Jadi di sini yang 2n min 1-nya ke sini, 2n min 1 dikali dengan PMF-nya. Betul nggak? Ya. Sekarang 1 kuadrat berapa? 1 dikali PMF-nya lah, Riz. Jelas kan? Ya, jadi tinggal PMF-nya. Oke. Nah, sekarang sigma N dari 1 sampai T hingga untuk setiap PMF-nya sama dengan 1. Ini adalah definisi peluang. Simpel ya. Oke. Nah, terus sekarang yang ini N min satunya kita sama dengan Y kan dulu. Seperti tadi, berarti untuk N min 1 yang ini jadi Y. Dan untuk N min 1 yang ini jadi Y. Oke. Yang duanya ini duanya ini tidak bergantung pada N kan. Ya, berarti duanya bisa ke depan. Ya, duanya boleh ke depan. Boleh. Oke. Seperti itu ya. Nah, terus di sini jadi duanya ke depan nih ya, duanya ke depan ya. Terus yang ini n min satunya kita jadikan y dan yang ini juga n min satunya kita jadikan y. Dapat yang seperti ini. Oke. Tentu di bawahnya ini jadi y sama dengan 0 ya. Seperti itu tadi karena n-nya sama dengan 1. Ketika n-nya sama dengan 1 maka y-nya sama dengan 0. Oke. Dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini masih sama yang ini ya. Seperti tadi kita kejar Y-nya, kalau misalkan kita punya Q pangkat Y itu sama dengan Q dikali dengan Q pangkat Y min 1, gitu kan? Ya, oke. Seperti yang tadi, berarti di sini Q pangkat Y min satunya ini, ya, sehingga kita menyisakan satu nilai Q-nya kita kedepankan. Ya, oke. Seperti ini jadi dapat 2Q sigma Y peluang apa Y pangkat min 1 di sini oke ini karena di sini apa peluang marginal Y-nya jadi berkurang 1 maka di sini jadi Y-nya Y plus 1 ya karena ini PMF-nya ya. Oke, karena ini PMF-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini ditambah 1. Oke, ini akan sama dengan di sini yang ini adalah oke. Oh, yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Di sini kita min satukan. Di sini nanti sisanya ada Q ya. Oke. Nah, terus di sini ininya Y1 ya. Oke. Nah, ini adalah PMF-nya P Q Y-1 itu adalah PMF untuk apa? Geometri kan? Ya. Dan di sini adalah Y kuadrat berarti di sini adalah Q dikali dengan ekspektasi X kuadrat gitu kan? Ya. Nah, terus di sini ditambah dengan 2Q, 2Q, ini 2Q, ini adalah ekspektasi X kuadrat, kita bisa kali ekspektasi X kuadrat gitu kan? Ya, ditambah dengan oke, ditambah dengan 1, oke. Nah, jadi kita punya seperti ini. Setelah kita punya seperti ini, kita sudah mendapatkan ekspektasi X sama dengan 1/P gitu kan? Ya. Jadi kita punya Q ekspektasi X kuadrat 2Q/P ditambah dengan 1. Ini untuk ekspektasi X kuadrat. Oke. Nah, terus kita ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan Q ekspektasi X. Berarti kita dapatkan seperti ini. Jelas ya, yang ininya kita kurangi Q kiri dan kanannya kita kurangi dengan yang ini jadi yang di sininya hilang kan ya ruas kanannya di ruas kirinya jadi ada negatif. Oke. Nah, kita punya yang ini ekspektasi X kuadrat dan yang ini pun ekspektasi X kuadrat gitu kan ya ini jadi 1 - Q dikali ekspektasi X kuadrat gitu kan ya sama dengan 2Q/P tambah 1 gitu kan jelas ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya 1 dikurangi Q sama dengan P gitu ya. Oke. Nah, sekarang P-nya kita
Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan P, ya kan? Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan P. Jadi yang ininya P per P jadi satu kan? Ya, jadi satu di sini jadi hilang, P-nya nggak ada. Sebetulnya karena jadi satu, ya. Terus di sininya adalah 2Q. Ntar, ya, ntar. Nggak usah. Oke, jadi di sininya oke ya. Di sininya 2Q per P kuadrat karena tadi dikali dengan satu per P kan ya. Ditambah dengan satu kali satu per P dapat satu per P gitu kan. Ya kan. Nah terus sekarang kita samakan apa pembilang penyebutnya ya kan ya. Jadi di sini P kuadrat dikali dengan 2Q ditambah dengan P ya. Karena kalau di sini P kuadrat di sini harus jadi P gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini dapat 2Q plus P per P kuadrat. Jelas ya? Oke. Nah, setelah itu dapat 2Q plus P-nya 1 min Q ya. Oke. Ini P-nya adalah 1 min Q. Oke. Jadi per P kuadrat. Oke. Kalau misalkan kita seperti ini, yang ini adalah plus, berarti ini adalah 2Q plus 1 minus Q, gitu kan? Ya. Oke. Kita punya di sini adalah 2Q, dan di sini adalah minus Q. Oke. Jadi 2Q dikurangi dengan Q sama dengan Q. Oke, berarti di sini Q plus 1. Ini sisa. Ya. Jadi di sini ekspektasi X kuadratnya adalah Q plus 1 dibagi dengan P kuadrat. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang tapi yang kita cari itu bukan ekspektasi X kuadrat. Yang kita cari adalah nilai varians. Ya, nilai variannya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Yaitu Q ditambah 1 per P kuadrat yang tadi yang ini, gitu kan? Ya, dikurangi, dikurangi 1 per P dikuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1, ya kan? Dikurangi dengan P kuadrat. Ini pembilangnya sudah sama, sorry, penyebutnya sudah sama kan? Ya, P kuadrat berarti kita tinggal ngurus yang atasnya, ya, adalah Q ditambah 1 dikurangi 1. Jadi berapa? Q. Jadi yang ini sama dengan Q, berarti kita dapatkan Q per P kuadrat. Ya, yang kita ketahui adalah nilai P, maka Q-nya kita kembalikan ke 1 minus P. Berarti kita dapatkan variannya adalah 1 minus P dibagi dengan P kuadrat. Oke, nah jadi itulah rumus rata-rata dan varian untuk variabel acak geometri. Ya, oke. Nah, jadi tidak semua rata-rata itu X X penjumlahan X dibagi X ya. Yang geometri itu ya 1 per P ya kan? Ya. Oke. Oke, ini contohnya ya untuk yang geometri ya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke. Contohnya, seorang dokter mencari obat antidepresi ya untuk pasien baru didiagnosis. Misalkan dari obat antidepresi tersedia peluang bahwa obat tertentu akan efektif untuk pasien tertentu adalah 0,6. Jadi peluang peluang efektifnya adalah 0,6 ya. Oke. Peluang efektifnya adalah 0,6. Tentukan nilai ekspektasi dan varians dari obat yang efektif untuk pasien. Ya. Oke. Tadi nilai ekspektasinya sudah kita dapatkan 1 per P kan? Ya kan? Berarti di situ adalah 1 per 0,6. 1 dibagi 0,6 dapat 1,67. Ya. Karena kita main-mainnya di diskrit, maka kita harus dapatkan nilai bilangan bulatnya. Jadi 1,67 itu mendekati 2. Maka rata-rata mendapatkan obat yang efektif adalah setelah mencoba 2 di mana-mana minum obat itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nggak ada yang minum obat 1,67 kali. Ya kan? 0,67 kalinya gimana itu? Ya.
Apakah obatnya jadi dipotong Pak jadi 0,67? Ah, udah tuh 2 kali lah. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi di sini setelah 2 kali minum obat ya, oke, dia eh, ekspektasinya atau harapannya, jadi si pasien tersebut harapannya akan sembuh setelah 2 kali minum obat. Ya. Nah, selanjutnya ya, eh, oke itu rata-rata variannya. Variannya itu sama dengan 1 dikurangi dengan P dibagi dengan P kuadrat. Di sini adalah 1 dikurangi 0,6 dibagi 0,6 kuadrat. Ya. Percaya nggak percaya hitung sendiri itu akan jadi 1,11. Ya. Ya itu kalau misalkan kita bulatkan menjadi 1. Maka di sini variannya sama dengan 1. Kalau variannya 1, maka deviasi standarnya adalah 1. Pak, kenapa dibulatkannya di varian? Kan yang kita kejar deviasi standar. Oke lah. Ya, berarti kalau begitu variannya adalah 1,1111. Ya kan? Ya. Nah, terus nanti diakarkan, ya akan segitu juga ya. 0,1 ya ada agak-agak kecilan 0,0 berapa 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 gitu ya. Oke, jadi standar deviasinya adalah 1 juga. Mendekati 1. Oke, jelas ya? Oke. Nah, berdasarkan nilai estimasinya adalah 2 dan nilai deviasi standar adalah 1. Oke. Nilai simpangan bakunya adalah 1 gitu ya. Oke. Maka pasien akan mendapatkan obat yang efektif setidaknya pada penggunaan obat ke-1 sampai dengan 3. Ya. Jadi ya setidaknya setelah 3 kali minum obat lah akan sembuh ya. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan momen kedua tadi ya. Oke. Seperti itu. Jelas ya. Jadi si pasiennya ya apa? Kalau misalkan dikasih resep ya untuk 3 kali minum obat gitu ya. Oke. Setelah itu ya balik lagi. Mungkin bukan itu penyakitnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi ya itu kita dapatkan berdasarkan nilai ekspektasi dan nilai standar deviasinya pengguna dia akan sembuh pada setelah 1 kali sampai dengan 3 kali minum obat. Jadi bisa 1 kali sembuhnya, bisa 2 kali, bisa setelah 3 kali minum obat. Itu masih normal ya. Kalau misalkan si A sembuhnya itu 1 kali, kok saya sembuhnya setelah 3 kali minum obat? Nah, itu normal biasa ya, bukan hal yang mengagetkan gitu ya. Si nah teteh mah misalkan minum obatnya 3 kali baru sembuh, dah saya mah 1 kali dia udah sembuh, itu normal ya. Jadi bukan hal yang harus dipertanyakan seperti itu. Oke, jelas ya? Seperti itu. Oke, itu untuk yang geometri. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah yang binomial. Ya. Untuk yang binomial, sebagaimana kita tahu, PMF-nya adalah seperti ini. Ya. Biasa, kalau Anda masih penasaran atau lupa lagi kenapa PMF-nya seperti ini, pertemuan 4 kalau nggak salah ya, atau pertemuan 5. Ah, lihat aja di videonya ya. Oke, seperti itu ya. Marketing lagi ya. Nah, di sini sehingga nilai ekspektasinya adalah sebagai berikut ya. Di sini kita akan menghitung nilai ekspektasi X pangkat K. Oke. Sehingga kalau kita menginginkan ekspektasi X, maka K-nya sama dengan 1. Itu akan mudah. Kalau udah punya fungsi X pangkat K, ekspektasi X pangkat K ini. Ya. Kalau kita ingin X pangkat 2, berarti K-nya sama dengan 2. Kalau kita ingin ekspektasi X pangkat 3, maka K-nya sama dengan 3. Ya. Ingat, ya, ketika pangkatnya itu pangkat 1, kita sebut dengan momen pertama. Ketika pangkatnya Pak yang tadi ya, yang gravity, center of gravity tadi ya, momen pertama ya. Oke. Ketika pangkatnya itu adalah pangkat 2 ya, itu kita sebut varian, momen kedua
Ya. Ketika pangkat 3 kita sebut momen ketiga. Ketika pangkat 4 disebut dengan momen keempat. Maka fungsi yang akan kita dapatkan nanti adalah fungsi yang bisa menggenerate nilai momen. Jelas kan? Fungsi yang bisa menggenerate nilai momen. Maka fungsi yang kita dapatkan nanti untuk ini sebenarnya fungsinya ini. Fungsi ini adalah ini, kok mana nggak ada? Nah, fungsi itu adalah fungsi generate moment atau dalam bahasa Inggrisnya uh, generating uh, moment generating function, ya. Oke. Nah, jadi kalau Pak, kalau gitu mah akan lebih mudah kalau kita punya fungsi pembangkit momennya, ya, atau momen generating functionnya, ya, untuk setiap distribusi ada untuk setiap distribusi ada generating moment apa fungsi pembangkit momennya ya. Oke, tapi nantilah details ya, jangan di sini ya. Di sini mah kita akan perkenalan dulu aja lah dengan fungsi pembangkit momen dari binomial ya. Oke, nanti yang lainnya nggak pakai fungsi pembangkit momen lagi ya. Oke, yang ini aja. Oke, nah jadi untuk yang binomial kita akan gunakan fungsi pembangkit momen ya. Oke, jadi di sini yang kita cari atau yang kita sederhanakan adalah ekspektasi X pangkat ya. Jadi di sini kita masukkan X pangkat K karena apapun ada yang ada di sini ya masuk ke sini. Nanti pengalinya adalah PMF-nya ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk X-nya sama dengan nol gitu ya. Untuk X-nya sama dengan nol X pangkat K oke. Oh ini mah sama ya, yang atas sama yang bawah. Oke. Nah, terus di sini kita K-nya kita jadikan K minus satu karena kita ada urusan nanti di N minus, kita akan mengejar N minus satu dan X minus satu gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita pangkatnya jadikan K minus satu. Kalau pangkatnya jadi K minus satu, asalnya XK, jadi X K minus satu dikali X gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Terus kita dapat yang ini ya. Terus di sini kita punya ini pun akan kita jadikan X minus satu, ya kan? Ya. Nah, jadi di sini peluang pangkat X, P pangkat X itu akan jadi P pangkat X minus satu dikali dengan P. Gitu kan? Ya. Oke. Dan selanjutnya ini masih tetap yang atas. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan apa ini kalian coba sendiri ya. Oke. Kalau misalkan kita punya cari sendiri uh, kalau kita punya X dikali kombinasi N X gitu ya. X dikali kombinasi N X itu akan sama dengan N dikali dengan kombinasi N min satu X min satu. Oke. Nah, yang ini tidak jadi tugas yang harus dikumpulkan, tapi saya anjurkan ini cari sendiri. Kenapa ini jadi seperti ini? Oke, oke. Ini urusannya matematis lah, bukan urusannya statistis lah. Ya, oke. Jadi kalian bisa cari sendiri, ya. Mau googling boleh, ya, ya. Pokoknya usaha untuk cari sendiri. Nah, sehingga didapatkan di sini sigma X sama dengan satu. Ingat, di sini karena kita pangkatnya jadi K-1, jadi di sininya kita X sama mulainya dari satu, ya, bukan dari nol lagi, ya. Jadi X sama dengan satu. Di sini adalah X pangkat K-1. Di sini adalah N, ya ini yang tadi, ya. Yang tadi, yang ini. Ya, oke, yang harus kalian cari sendiri. Yang ini adalah P pangkat ini masih yang atas, ya. Semuanya. Sampai sini ini masih yang ya. Oke, jelas ya. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah, yang membuat kita kesulitan dalam moment generating function itu ya ini ya yang kita harus mengejar-ngejar untuk K pangkat ini ya oke
Jadi ya inilah salah satu kesulitan kita harus dihadapkan dengan ini. Ini salah satu kesulitan dari menggunakan moment generating function untuk mencari moment generating function tadi. Ya, oke lanjut. Selanjutnya di sini ya, ini yang tadi masih yang tadi ya, masih yang tadi. Nah di sini ada n ya, n-nya itu tidak bergantung kepada x, jadi kita keluarkan. Di sini ada p, p-nya juga tidak bergantung kepada x, kita kedepankan. Boleh kan? Boleh ya. Jadi kita punya NP dikali X pangkat K minus 1. Yang ini adalah kombinasinya. Yang ini untuk P pangkat N X minus 1. Yang ini adalah yang sisa. Itu kan? Ya. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, kita sama seperti tadi memisalkan Y-nya itu adalah X minus 1. Ya, sorry, X minus 1-nya kita jadikan Y. Jadi di sini kita untuk X-nya di sini adalah Y plus 1. Ya, gitu kan? Ya. Nah, terus kalau misalkan untuk X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke sini X-nya sama dengan 1, maka Y-nya akan kembali jadi sama dengan 0, gitu kan? Ya, Y-nya jadi sama dengan 0. Nah, terus di sini yang ini X min satunya kita ubah dengan Y, yang ini juga kita ubah dengan Y, dan resikonya di sininya N min X-nya akan menjadi N min 1 dikurangi dengan Y, karena X-nya itu sama dengan minus 1, X-nya itu sama dengan 1 ditambah Y, gitu kan? Ya, X-nya 1 tambah Y kan? Ya. Nah, terus kalau di sini ada minus X gitu kan? Ya. Jadi kalau minus X adalah minus 1 ditambah Y gitu kan? Ya. Minus 1 ditambah Y ini akan sama dengan minus 1 minus Y gitu kan? Ya. Oke. Jadi minus 1 minus Y yang ini masuk ke sini. Jadi minus 1 minus Y. Ya. N minus 1 minus Y. Oke. Nah, terus setelah dapat seperti ini, kita lihat ini adalah PMF ya. PMF uh, binomial dengan parameternya adalah n min 1 dan p ya. Oke. Jadi si y itu jadi di sini kan jadi y nih. Jadi y ya. Oke. Jadi si y itu adalah ya. Y adalah variabel acak binomial dengan parameternya adalah n min 1, di sini n min 1, di sini juga n min 1 kan? Ya kan? Seperti itu ya. Oke. Yang ininya kalau tadi X, ini Y, ya sama aja. Sudah berubah aja, X jadi Y gitu kan? Ya. Dan ininya adalah masih P. Di sini adalah P. Jadi Y adalah variabel acak binomial dengan parameter N minus 1 kali P. Dan kita masih ngomong tentang tentang Y kan? Ya. Jadi untuk distribusi Y kan? Distribusi Y yang mana Y itu adalah X dikurangi 1, begitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini yang kita dapatkan ekspektasi X pangkat K adalah N P dikali dengan ekspektasi, karena ini adalah nilai dalamnya gitu ya, nilai ekspektasi jadi ekspektasinya, dan ini adalah PMF-nya gitu kan ya. Jadi di sini adalah ekspektasi Y plus 1 dikurangi dengan 1, pangkat K dikurangi dengan 1 kan gitu kan pengalinya kan ya. Dan karena di sini PMF-nya jadi kita dapatkan ekspektasi Y plus 1 pangkat K minus. Oke, seperti ini. Ini kita sebut dengan moment generating function atau fungsi pembangkit momen. Jadi nanti kalau misalkan kita akan cari untuk nilai K-nya sama dengan 1, kita akan cari untuk nilai K-nya sama dengan 1, ya. Maka di sini adalah N kali P eksponensial dari Y plus 1 K sama dengan 1 kan? 1 dikurangi 1 berapa? 0. Berapapun pangkat 0 sama dengan ekspektasi 1 sama dengan 1. Ekspektasi atau nilai harapan yang datanya nilainya 1 semua. Ya pasti 1 lah. Ya kan? Toh datanya juga 1 semua. Ya kan? Jadi di sini adalah NP dikali 1 sama dengan NP.
maka di sini ekspektasi X-nya adalah N. Ya, oke. Sekarang kalau misalkan pangkat 2, kalau misalkan pangkat 2 nih, ya. Oke, ini ekspektasi X tadi sama dengan NP. Untuk momen kedua, kita cari ekspektasi X pangkat 2. Berarti di sini K-nya 2 gitu kan? Ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti di sini adalah ekspektasi Y plus 1. Itu aja kan? Ya kan? Jadi di sini yang kita cari adalah NP dikali ekspektasi Y plus 1. Gitu kan? Ya. Nah, ekspektasi Y plus 1 karena di sini plus, jadi ekspektasinya kita bisa pisah-pisah. Ya. Jadi ekspektasi Y dan dari nilai 1 plus 1 ini kita dapat plus ekspektasi 1. Jelas? Ya. Jadi nilai ekspektasi itu kayak nilai sigma, bisa dipisah-pisah. Kalau dia kurang atau tambah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ekspektasi 1 sama dengan 1. Ekspektasi Y, nah di sini jadi di sini dapat NP dikali dengan ekspektasi Y ditambah dengan 1. Sekarang jadi NP ekspektasi Y, ingat tadi kalau ekspektasi X adalah N kali P, ya, karena parameternya adalah N dan P. Kalau ekspektasi Y yang parameternya N-1 dan P, maka ekspektasi Y adalah N-1 dikali P. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini dikali N-1 kali P ditambah 1. Jadi di sini variansnya sama dengan NP dikali dengan di sini dalam kurung N-1 kali P ditambah dengan 1 dikurangi dengan NP kuadrat. Ini yang ekspektasi X dikuadratkan kan? Ya, oke. Yang ini ekspektasi X dikuadratkan. Nah, sekarang ini N-1 dikali P kita masukkan ke sini N kali P dan untuk kali 1 jadi minus 1 kali P gitu kan ya. Oke, ditambah 1 gitu ya. Di sininya masih NP, oke, misalnya masih tetap. Nah, terus sekarang NP-nya kita kesinikan kan? NP dikali NP dapat NP kuadrat. NP dikali P dapat NP kuadrat. Jadi ini NP yang dikuadratkan, ini NP kuadrat gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini NP dikali 1 berarti di sini dapat NP. Jadi dapat seperti ini dikurangi dengan NP yang dikuadratkan. Di sini ada NP yang dikuadratkan, dikurangi dengan NP yang dikuadratkan, NP yang dikuadratkannya hilang. Jadi 0 kan? Ya. Jadi sisanya adalah minus NP kuadrat ditambah dengan NP. Oke. Yang kiri ada NP, yang kanan dengan ada NP juga ya. Oke. Jadi kita yang ini adalah NP, ini sama juga dengan NP dikurangi dengan NP kuadrat, gitu kan? Ya. Oke. Jadi ini yang ini kita keluarkan NP-nya jadi NP kali 1, nanti dapatnya NP dan NP dikurangi dengan ini dikurangi dengan NP nanti NP kuadrat. Jadi variannya adalah NP dikali 1 minus itu adalah varian untuk binomial. Ya. Oke. Kalau kita punya fungsi pembangkit momennya akan lebih mudah menghitungnya. Itu kan? Ya. Tapi yang susahnya itu untuk mendapatkan fungsi pembangkit momennya. Ya. Oke. Untuk fungsi-fungsi pembangkit momen yang lain Anda akan dapatkan di mata kuliah TEOS. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk untuk nanti untuk distribusi lainnya kita kembali lagi menggunakan ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat ya. Oke. Tadi cuma perkenalan ya. Oke, jadi di sini contohnya untuk yang binomial. Melemparkan koin, melemparkan satu koin sebanyak 6 kali. Tentukan nilai ekspektasi dan varian banyaknya muncul gambar. Oke, biasa. Muncul gambar peluangnya adalah 0,5 ya. Terus lantunannya dilakukan berapa kali? Trialnya dilakukan sebanyak 6 kali. Berarti 6 kali 0,5 sama dengan 3. Ini adalah ekspektasinya ya. Maka kemungkinan kemungkinan besar gambar akan muncul sebanyak 3 kali dari 6 kali lantunan. Jelas ya? Oke. Nah, terus sekarang kita hitung variannya. Variannya sama dengan NP dikali dengan 1 minus P. Ya.
Itu adalah 6 kali 0,5 kali 0,5 gitu kan? Ya. Didapatkan 1,5 ya. Maka variansi variansnya adalah 1,5. Oke. Kalau variansi 1,5, maka deviasi standarnya adalah 0,2 atau mendekati 1 ya. Oke. Nah, jadi di sini berdasarkan nilai estimasi dan deviasi standar, maka dari 6 kali lantunan setidaknya akan muncul gambar sebanyak 2 sampai 4 kali. Jelas kan? Ya. 2 sampai 4 kali ini di mana? Ini adalah plus minus 3 ya. Apa? 3 plus minus 1. Nah, gitu ya. Oke. Satunya ini adalah yang standar deviasi. Oke. Seperti itu. Tiganya adalah dari nilai ekspektasi. Oke. Nah, seperti itu. Jelas ya? Mudah ya? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau variabel acak kosong? Oke. Jadi uh, di sini fungsi distribusi Poisson atau fungsi PMF ya, fungsi mass function, fungsi massa peluang ya untuk distribusi Poisson ada seperti ini. Oke, Anda bisa lihat di pertemuan yang lalu ya. Nah, seperti biasa kita cari kembali lagi nggak pakai generating function ya. Ini agak susah soalnya ya. Pakai moment generating function ya. Oke, kita hitunglah satu-satu ya. Ekspektasi X dulu. Ekspektasi X berarti di sini kita pakai X gitu ya. Oke. Jadi karena X, jadi kita akan mencari nilai ekspektasi X, berarti X dikali dengan pembobotnya. Pembobotnya adalah PMF tadi kan, ya. Oke. Nah, jadi kita dapat seperti ini. Nah, lalu di sini, oke, di sini eksponensial pangkat minus lambda T itu tidak bergantung kepada X kan, ya. Karena yang kita jumlahkan ini adalah X, ya. Jadi bisa dia dong dikekiriin supaya hitungannya gampang, ya. Boleh ya? Oke, kita kekirikan yang ini ya ke belakang sigma. Jadi di sini gitu kan, ya. Oke. Nah, terus yang ini ya kita kejar X minus 1 ya. Oke. Ketika kita kejar X minus 1, di sini ada yang keluar ya. Jadi di sini X minus 1 jadi lambda T X minus 1 dikali dengan lambda T itu adalah yang ini gitu ya. Oke, seperti itu kan ya. Oke. Nah, di sini ketika ininya jadi X minus 1 maka di sini X-nya jadi apa dimulainya jadi 1 gitu ya karena yang X pertamanya kita keluarkan yaitu lambda T ini gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini lambda T-nya tidak bergantung kepada X juga jadi kita bisa kedepankan seperti ini kan ya. Oke. Nah, jadi di sini ada lambda T ya. Yang ini sisanya tadi lambda TX minus 1, lambda TX minus 1. Terus urusannya yang X ini kemana? Yang X itu adalah kita dari apa X faktorial. Dari X faktorial kita dapatkan adalah X dikali dengan X minus 1 faktorial gitu kan? Ya, oke. Jadi dari X faktorial ini kita punya X yang ini dengan X yang ini, X dibagi X sama dengan 1. Berarti sisanya tinggal X faktorial, X minus 1 faktorial. Oke, kita dapat seperti ini. Ya. Setelah kita dapat seperti ini, kita definisikan X min satunya sama dengan Y, maka ininya akan kembali jadi Y-nya dari mulai sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah yang di sininya X min satunya kita jadikan Y dan ininya jadi Y faktorial lagi. Oke, nah sekarang ini ya sigma Y dari 0 sampai dengan tahingga di untuk untuk lambda T pangkat Y dibagi dengan Y faktorial itu adalah eksponensial lambda pangkat T. Ini dari mana? Ini sebenarnya bukan urusan orang statistik, itu urusan orang matematik. Ya, oke. Jadi di sini kita dapatkan ini adalah
eksponensial lambda T gitu ya. Oke. Jadi yang ini adalah eksponensial lambda T dan kita di sini punya inverse-nya kan ya. Inverse dari eksponensial lambda T yaitu eksponensial minus lambda T gitu kan ya. Jadi yang ini sebenarnya ini T adalah 1/eksponensial lambda T kan ya kan. Dan yang ini jadi ya eksponensial lambda T kan. Oke, 1/eksponensial lambda T dikali dengan eksponensial lambda T sama dengan 1. Sehingga sisanya tinggal yang ini. Sisanya adalah lambda T. Jadi eksponensial dari variabel acak. Apa eksponensial lagi? Apa? Ekspektasi dari variabel acak Poisson adalah lambda T. Seperti itu. Udah ya? Kan mudah. Ya, ngerti kan maksudnya kan? Ya, itu dari mana datangnya, flow-nya dari mana, sehingga didapatkan nilai ekspektasinya adalah lambda. Oke, jelas? Lanjutkan. Oke, saya lanjutkan untuk apa variansnya ya. Oke, variansnya seperti biasa kita hitung untuk yang x kuadrat. Oke, kita untuk yang x kuadrat. Jadi di sininya masuk x kuadrat seperti itu ya. Seperti biasa ini ya asalnya pangkat x jadi pangkat x minus 1 maka di sininya x-nya jadi sama dengan 1 juga ya. Si lambda t-nya kita keluarkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini dari sini kita dapatkan sama seperti tadi adalah X dikali dengan X minus 1 faktorial gitu kan. Ya, oke. Jadi X yang ini punya X kuadrat, yang ini adalah pembagi X-nya gitu kan. Ya, jadi sisanya tinggal X doang kan. Ya, berarti X doangnya kita simpan di sini dulu. Ya, si ekspektasi minus lambda T-nya jangan dulu keluar, udah di situ aja dulu. Ya, oke. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang untuk setiap X-nya kita ganti dengan Y, X min satunya kita ganti dengan Y gitu ya. Oke, jadi di sini Y-nya jadi sama dengan 0 gitu ya. Oke, karena untuk X-nya sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu kan. Ya, oke. Nah, terus di sini X yang ini jadi Y plus 1, terus X min 1 yang ini jadi Y aja, dan yang ini juga jadi Y aja. Gitu kan? Ya, oke. Nah, terus di sini kita akan bagi dua jenis sigma nanti. Yang pertama untuk Y, yang kedua untuk yang satu ini. Ya, oke. Untuk yang Y adalah yang ini berarti Y dikali dengan X apa eksponensial pangkat minus lambda T gitu kan. Ya, oke. Dikali dengan yang ini YT per Y faktorial. Ya, ini untuk yang Y pertama ini. Oke. Yang kedua adalah untuk plus satu. Ini plusnya gitu kan. Dan untuk nilai satu kita dapatkan seperti ini. Jelas ya? Ya. Oke. Untuk yang satunya kita dapatkan eksponensial pangkat min lambda t dikali dengan lambda t pangkat y dibagi dengan y faktorial. Gitu kan? Ya. Ini adalah ini adalah PMF Poisson untuk variabel y, ya kan? Ya, oke. Kalau variabel y-nya dijumlahkan semua, ya, PMF Poisson untuk dijumlahkan semua maka akan bernilai sama dengan 1. Untuk kalau nilai peluangnya kita jumlahkan semua akan bernilai 1. Berarti di sini yang ini adalah 1, ya. Dan yang ini kita lihat ini adalah X apa ekspektasi ya ekspektasi fungsi ini fungsi Poisson kan ya ekspektasi y dari fungsi Poisson atau ekspektasi x ekspektasi x yang mana x-nya sama dengan y dari fungsi Poisson gitu kan ya ekspektasi x-nya berapa kita udah dapatkan sebelumnya adalah lambda lambda t maka yang ini adalah lambda t. Jelas ya? Oke. Maka kita punya lambda T dikali lambda T plus. Ini untuk yang ekspektasi dari X kuadrat. Nah, maka variannya adalah lambda T dikali dengan lambda T plus 1 dikurangi dengan lambda T kuadrat. Oke. Yang ini lambda T dikali lambda T sama dengan lambda T kuadrat gitu kan.
ya kan? Terus lambda T kali 1 jadi lambda T dikurangi dengan lambda T kuadrat. Di sini ada lambda T kuadrat, di sini ada minus lambda T kuadrat. Jadi lambda T kuadratnya habis kan? Ya, sisanya tinggal lambda T. Maka variansnya adalah lambda T juga. Jadi untuk yang Poisson ini ekspektasinya lambda T, variannya pun lambda T. Seperti itu ya. Makanya Poisson itu parameternya cuma satu, yaitu lambda. Cuman satu, cuman lambda aja. Ya, yang kayaknya kan ngikutin nanti ya. Oke. Contohnya kita lihat dalam sebuah eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif akan melewati pencacah atau counter dalam adalah 5 untuk setiap milidetik. Oke, T-nya untuk setiap milidetik ya. Oke. Jadi untuk 1 milidetik ada 5 partikel yang lewat dari counter itu ya. Oke. Tentukan nilai ekspektasi dan varian partikel yang lewat dalam selang waktu 3 milidetik. Itu akan mudah ya. Jadi ini ya kalau dalam 3 milidetik berarti 5 kali 3 dong. 5 kali 3 berapa? 15. Maka kemungkinan besar 15 partikel akan lewat dalam selang waktu 3 milidetik. Ya. Dan 5 kali 3 itu dari lambda T tadi. Ya kan? Seperti itu ya dari nilai ekspektasinya ya. Nah, sekarang variannya. Variannya juga sama lambda T yaitu 15. Jadi di sini maka variansi partikel yang lewat dalam 3 milidetik adalah 15. Kalau 15 berarti standar deviasinya akar 15. Akar 15 berapa? 3,87 sekian sekian sekian, ya kan? Ya. Itu akan mendekati 4. Maka berdasarkan nilai estimasi dan deviasi standar dalam 3 milidetik, setidaknya partikel yang lewat itu ada di antara 11 sampai 19. Jadi ya jangan khawatir ketika yang lewatnya itu 11 ya itu masih normal-normal aja, 12 masih normal aja, sampai 19 juga masih normal aja. Kalau lebih dari 19 mungkin itu udah agak normal. Oke, jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, satu hal yang mau saya sampaikan ya, sebenarnya yang tadi, yang standar deviasi, yang nilai rata-rata plus minus standar deviasi kan saya selalu ngambil itu ya. Oke, itu berdasar kepada eh, metode dalam pengontrolan kualitas atau pengendalian kualitas atau quality control. Nah, tadi hal yang sederhana ya. Oke. Nah, sebenarnya yang hal-hal seperti tadi hubungan antara nilai rata-rata atau nilai tengah dengan standar deviasi itu akan Anda geluti lebih lanjut kalau Anda mengambil mata kuliah quality control ya. Maksudnya di quality control itu bagaimana? Sebenarnya analoginya sama dengan analogi pada distribusi normal. Oke, pada distribusi normal, ketika dia itu Z-nya, Z itu kan merepresentasikan varian ya. Ketika Z-nya sama dengan satu, kalau misalkan seperti ini, ya ini untuk nilai Z sama dengan satu, di sini minus satu gitu kan ya, ya 0,8413 dikurangi 0,5 berapa? 0,3413. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini adalah 0,3413, maka yang ini pun ada 0,3413 kan? 0,3413, 3 ditambah 3 berapa? 628, berapa ini teh? 6. Oke. Berarti 0,6826 gitu ya. Oke. Jadi ini dekat-dekat ke 70% ya. Oke. Jadi dengan keyakinan 70%, maka partikel yang lewat itu di antara 11 sampai 19. Ya. Dengan keyakinan 70%, maka tadi yang sembuh itu setelah makan obat pertama atau ketiga. Dengan keyakinan 70%,
Maka tadi yang contoh kedua teh apa? Nah, lantunan akan keluar muka itu di antara 2 dan itu peluangnya 70%. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan Pak, saya ingin 95%, ya kalau mau 95% itu kalian gunakan 1,5 sigma. Kalau tadi kan plus minusnya 1 sigma ya. Ya. Kalau ingin 95%, ya, itu 1,5 sigma. Dan itu pula lah yang menjadi dasar, ya. Kalian pernah membuat eh, bagaimana untuk menghitung bahwa data itu adalah pencilan? Data itu pencilan ketika dia itu Q3 ditambah 1,5 dikali dengan rentang antar kuartil. Pernah dengar itu? Oke. Pokoknya kalau misalkan kalian pernah dengar, kenapa sih ini pengalinya itu 1,3 sigma? Nah, itu 1,5 sigma ya. Ya, itu karena itulah ya. Jadi lebih jelasnya lagi Anda bisa dapatkan hal-hal seperti itu di quality control ya. Oke, lebih jelasnya lagi ya. Oke, jadi kalau yang saya ambil ini adalah yang sederhana ya. Plus minusnya plus minus 1 sigma. Nah, pada prinsipnya nanti ketika Anda mengambil mata kuliah quality control tidak sesederhana ini ya. Oke, mungkin di quality control nanti kalau ingin 10 yang defeknya itu adalah 1 dari 1 juta harus ngambil berapa sigma, gitu ya. Kalau yang defeknya itu adalah 1 dari 1.000 harus ngambil berapa sigma. Nah, nanti itu lebih lebih apa lebih detail lagi. Oke,